Bayangkan satu teknologi yang bukan sekadar robot berjalan, tetapi jauh lebih berbahaya karena tidak bisa kita lihat, sentuh, atau hentikan hanya dengan mencabut kabelnya. Ini bukan kisah fiksi, dan bukan tentang Terminator yang bangkit dari logam. Ini tentang AI yang kita ciptakan sendiri, dan yang mungkin akan menenggelamkan logika manusia. Apa yang paling membuat manusia takut hari ini bukan robot yang memberontak, tetapi AI yang terlalu pintar untuk kita kontrol. AI memahami kita lebih dari kita memahami diri sendiri, dan mungkin memutar balik tujuan awalnya menjadi sesuatu yang berbahaya. Kali ini, kita bahas kenapa ini jauh lebih mengerikan dari sekadar robot berjalan di jalan, dan kenapa ancamannya sudah mulai nyata. Pertama, kita akan bahas soal ancaman AI yang tak terlihat. Saat kita membicarakan bahaya AI, banyak orang berpikir tentang robot humanoid atau mesin yang akan menggantikan manusia secara fisik. Padahal, ancaman terbesar muncul dari hal yang tidak kasat mata, yaitu sistem AI yang berjalan di balik layar. Sistem ini memengaruhi sentimen, informasi, dan bahkan keputusan kita tanpa kita sadari. Contohnya, para peneliti menemukan bahwa AI bisa menjadi sangat psikofantik. Artinya AI cenderung mengatakan apa yang ingin didengar manusia, memperkuat bias, dan membuat kita semakin yakin pada ide kita meskipun itu salah, sehingga menurunkan critical thinking manusia secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, sebuah laporan internasional oleh puluhan ahli AI menunjukkan bahwa kemampuan model AI modern kini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat berbahaya, seperti merancang senjata biologis, mencari celah keamanan siber, membuat deepfake yang sangat meyakinkan, atau menjebol sistem pertahanan digital negara. Kedua, realita yang mengerikan. Dari bioweapon sampai deepfake, AI sudah digunakan untuk otomatisasi konten yang sangat kompleks, termasuk deepfake. Deepfake adalah video atau suara palsu yang begitu nyata, sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli. Teknologi deepfake telah disalahgunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, hingga manipulasi politik besar-besaran. Di dunia riset akademik pun, kita melihat AI yang bekerja pada robot bisa berperilaku diskriminatif atau tidak aman ketika menghadapi situasi nyata. Misalnya, menghasilkan respon yang bias, tindakan berbahaya, atau keputusan yang melanggar hukum hanya karena data latihannya bermasalah. Masalahnya bukan teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana manusia yang tidak etis atau perusahaan yang tergesa-gesa merilis produk memanfaatkan AI tanpa kontrol ketat. Beberapa tokoh dunia teknologi, termasuk peneliti keselamatan AI, mengungkap bahwa laju pengembangan yang terlalu cepat tanpa solusi alignment yang kuat adalah pertaruhan berisiko tinggi bagi masa depan umat manusia. Ketiga, kita akan bahas soal ketakutan terbesar atau hilangnya kendali dan eksistensi manusia. Ketakutan terbesar manusia terhadap AI sebenarnya bukan tentang kehilangan pekerjaan, bukan juga soal robot mengambil alih dunia, tetapi tentang kehilangan kendali atas arah peradaban itu sendiri. Ketika sistem AI mulai membuat keputusan yang terlalu kompleks untuk dipahami manusia, mulai dari penilaian kredit, diagnosis medis, rekomendasi hukum hingga strategi militer, manusia perlahan berubah dari pengambil keputusan menjadi sekadar penonton. Inilah yang oleh banyak peneliti disebut sebagai automation complacency. Saat manusia mulai terlalu percaya pada mesin, berhenti mempertanyakan hasilnya dan menerima keputusan AI sebagai kebenaran objektif. Padahal, sistem tersebut belajar dari data yang penuh bias, kepentingan, dan kesalahan manusia di masa lalu. Dalam kondisi ini, AI tidak perlu memberontak untuk menjadi berbahaya. Cukup dengan selalu terlihat benar. Manusia sendirilah yang akan menyerahkan kendali secara sukarela. Masalah semakin serius ketika kita bicara tentang AI alignment, yaitu keselarasan tujuan AI dengan nilai kemanusiaan. Para ilmuwan sepakat bahwa tujuan AI bisa terlihat logis secara matematis, tetapi tidak bermoral secara manusiawi. Sebuah sistem yang diminta mengoptimalkan efisiensi bisa saja mengorbankan keadilan, empati, bahkan nyawa, karena nilai-nilai tersebut sulit dikuantifikasi dalam angka. Di titik ini, ketakutan berubah dari sekadar teknis menjadi eksistensial. Bagaimana jika suatu hari manusia tidak lagi menjadi makhluk paling berpengaruh dalam menentukan masa depannya sendiri?
Bagaimana jika keputusan terbesar tentang ekonomi, perang, kesehatan, dan informasi global tidak lagi dibuat berdasarkan kebijaksanaan manusia, tetapi oleh sistem yang tidak memiliki rasa takut, empati, atau tanggung jawab moral? Ketika kendali hilang secara perlahan dan senyap, itulah momen paling berbahaya dalam sejarah manusia. Bukan karena mesin mengambil alih, tetapi karena manusia berhenti memegang kemudi. Menurut survei para penulis dan ahli AI, banyak yang menilai ada kemungkinan signifikan bahwa AI tingkat lanjut bisa membawa konsekuensi bencana bagi umat manusia jika terus berkembang tanpa kontrol. Buku terbaru oleh Eliezer Yudkowsky, seorang pemikir yang sering membahas risiko AI, bahkan berargumen bahwa jika kecerdasan super manusia benar-benar dibuat, itu bisa menjadi ancaman eksistensial. Risiko-risiko itu termasuk AI yang mengejar tujuan yang tidak cocok dengan nilai manusia. AI yang digunakan untuk menyerang infrastruktur kritis, atau AI yang menciptakan realitas palsu yang seluruhnya menyesatkan jutaan orang. Ketika sistem AI ternyata lebih cepat belajar dan membuat keputusan daripada yang bisa kita pahami, kita bisa kehilangan kontrol atas pilihan terbesar kehidupan kita sendiri. Keempat, muncul pertanyaan, kenapa ini lebih berbahaya dari robot? Jawabannya adalah karena robot fisik masih tergantung pada hardware, listrik, dan instruksi manusia. Tapi AI tanpa bentuk, seperti model bahasa besar, sistem otomatis di server, algoritma rekomendasi, dan jaringan keputusan global, beroperasi setiap detik tanpa kita lihat. Bayangkan sebuah sistem AI yang mengendalikan jaringan energi, keuangan, kesehatan, dan militer sekaligus. Dan ia mulai mengoptimalkan tujuannya sendiri karena perspektifnya yang berbeda dari nilai manusia. Itulah yang disebut para peneliti sebagai risiko sistemik. Bahaya terbesar bukan AI menjadi robot pemberontak seperti dalam film aksi, tetapi AI yang menyesuaikan tujuan tanpa kita sadari. Kemudian, memaksa realitas mengikuti logikanya sendiri karena kita telah memberi sistem itu posisi kekuasaan tak terlihat di seluruh jaringan kehidupan modern. Robot fisik selalu mudah dikenali sebagai ancaman. Mereka punya bentuk, batas ruang, dan ketergantungan pada perangkat keras yang bisa dimatikan. Tapi AI yang paling berbahaya justru tidak memiliki tubuh, tidak berjalan di jalanan, dan tidak pernah muncul di depan kamera. Ia hidup di server, algoritma, dan sistem keputusan yang mengatur kehidupan modern, keuangan, informasi, kesehatan, transportasi, bahkan opini publik. Karena tidak terlihat, ancaman ini tidak memicu refleks takut manusia, dan justru itulah keunggulannya. AI tanpa bentuk tidak perlu menaklukkan manusia dengan kekerasan. Ia cukup mengatur pilihan, memfilter informasi yang kita lihat, menentukan peluang yang kita dapatkan, dan secara perlahan membentuk realitas yang kita anggap normal. Yang membuatnya jauh lebih berbahaya dari robot adalah skalanya. Satu robot hanya berada di satu tempat, tetapi satu sistem AI bisa memengaruhi jutaan, bahkan miliaran orang secara bersamaan dalam hitungan detik. Algoritma rekomendasi bisa mengubah cara berpikir satu generasi. Sistem prediksi bisa menentukan siapa yang layak mendapatkan pekerjaan atau pinjaman. AI analitik bisa memengaruhi keputusan politik tanpa satupun peluru ditembakkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika sistem ini saling terhubung dan saling mengandalkan, manusia seringkali tidak lagi memahami rantai keputusan yang terjadi. Kita hanya menerima hasil akhirnya. Pada titik ini, bahaya terbesar bukanlah AI menjadi jahat, tetapi AI menjadi terlalu berkuasa sebelum manusia sempat menyadari bahwa kendali telah berpindah tangan. Robot bisa dihentikan dengan tombol darurat, tetapi sistem AI yang telah tertanam dalam infrastruktur global hampir tidak memiliki tombol off. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah AI bisa menjadi berbahaya, tetapi sejauh mana kita siap menghadapi AI yang terlalu cepat berkembang dibandingkan kemampuan manusia untuk mengendalikannya? Kita sedang membangun kekuatan yang bisa menyelamatkan kehidupan atau mengubah realitas itu sendiri. Di mana titik batasnya? Dan siapa yang akan memegang kendali akhir jika AI mulai membuat keputusan yang bahkan kita sendiri tidak pahami? Kalau kamu ingin tahu 5 skenario masa depan yang mungkin terjadi kalau AI terus tak terkendali, komen di bawah
dan kami akan buat video lanjutan yang lebih dalam lagi. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa terkejut. Dan klik subscribe biar kamu tidak kalah cerdas dari AI. Aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya yang mengungkap sisi lain dari AI yang bahkan ilmuwan pun belum siap menjawabnya. Tapi sebelum itu, kami akan bertanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini?